Mari kita dukung dan doakan pemberkatan nikah Angga Raditya Irawan dengan Vica Melodiana pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 15 di Jalan Gajah Mada 18. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kami dari bidang Mesbah Keluarga DSCM. Firman di Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang itu sudah datang dan kemuliaan Tuhan turun atasmu." Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Damai. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kami mewakili bidang Mesbah Keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semakin bertumbuh dan berbuah. Semakin menjadi teladan, menjadi murid Kristus, dan memuridkan bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus keluarga besar Diaspora Sejahtera Caring Ministry, baik yang ada di Kota Malang, Surabaya, demikian juga cabang-cabang di kota-kota dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam yang spesial, tentunya di ibadah doa malam tanggal 31 Desember 2020, di mana kita boleh ada di hari yang ke-365 di sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, di hari yang terakhir di tahun 2020. Allah Immanuel senantiasa menyertai kita sekalian, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan malam hari ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Karena itu mari bersama-sama kita ada dalam ibadah doa malam lewat live streaming di YouTube, demikian juga Facebook dan Radio Sejahtera FM. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kembali saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, bahkan Indonesia bagian Timur, yang tentunya beberapa jam lagi kita akan mengatakan selamat tinggal buat tahun 2020 dan selamat datang buat tahun 2021. Tidak ada kata, tidak ada kalimat selain ucapan syukur yang boleh kita naikkan pada hari yang terakhir di tahun ini. Dan kebetulan hari ini adalah ibadah doa malam, satu kesempatan bagi kita untuk kembali saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu jangan lupa bagi kita yang ingin didoakan atau ingin mendoakan, saudara bisa catat pergumulan doa atau doa-doa pokok yang akan didoakan lewat kolom di chat di Facebook, dan demikian juga yang ada di YouTube Doakan Radio Sejahtera FM. Percayalah, setiap pergumulan-pergumulan doa kita, di mana kita saling mendoakan, doa orang benar sungguh besar kuasanya. Karena mari bersama-sama kita sambut dengan memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi penyertaan Tuhan yang sungguh hebat dan sungguh sempurna di hari terakhir tahun 2020. Karena itu mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada kata, tidak ada kalimat selain rasa terima kasih kami yang begitu besar ya Tuhan. Kami ada pada malam hari ini, ibadah doa malam, sekaligus juga menjadi ibadah terakhir kami di tahun 2020. Di tanggal 31 Desember ini Tuhan, kalau kami boleh mengurut bagaimana penyertaan Tuhan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan sampai dengan kami ada di bulan Desember ini Tuhan, kami tidak dapat berkata apa-apa selain kami kagum akan penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin di bulan Maret kami mulai mengalami tekanan yang luar biasa, di mana pandemik mulai melanda
bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Ada begitu banyak hal yang kami hadapi, ada begitu banyak tekanan-tekanan yang kami alami, keterbatasan-keterbatasan yang kami alami, bahkan sampai dengan hari ini pun kami masih mengalaminya. Tapi kami boleh berkata, Tuhan, kalau kami boleh ada sampai malam ini, kami masih bisa bekerja, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa tetap sehat, kami bisa bernafas dengan bebas. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan atas kami. Karena itu di malam atau hari yang terakhir di doa malam di tahun ini, Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami lewat doa, pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman Tuhan. Inilah syukur kami, Tuhan. Terimalah pujian syukur kami sebagai ucapan syukur dan sembah kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama yang percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita malam hari ini, kita boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Intan, gimana perasaan kamu? Dimana kita boleh ada nih Intannya di hari yang ke-365 atau dalam 1 tahun kita ada di hari yang terakhir di tahun ini. Pastinya kita menaikkan ucapan syukur yang luar biasa pada Tuhan. Benar ya Intan ya? Karena tidak mudah kita melewati tahun 2020 ini, di mana awal tahun ya mungkin pandemik belum begitu terasa di Indonesia, tapi kita sudah dengar di beberapa negara sudah mengalami yang namanya COVID-19. Februari mungkin kita juga masih biasa, tapi siapa menyangka di bulan yang ketiga, bulan Maret, di negeri ini mengalami yang namanya pandemik COVID-19, di mana kita mengalami yang namanya keterbatasan, sekolah tidak bisa langsung, tentunya juga ibadah kita juga tidak bisa langsung, dan secara usaha atau bisnis pun, dan kebetulan Intan juga punya usaha, pastinya mengalami yang namanya pandemik ini. Bagaimana menurut Intan, khususnya di sepanjang tahun ini kamu mengalami sesuatu yang seperti apa sehingga ya tidak ada kata, tidak ada kalimat, ucapan syukur yang bisa kita naikkan, apalagi kita bisa mengakhiri tahun ini di dalam penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih Kak Febro. Jadi semuanya kalau menurut pasti kena ya. Karena pandemi ini semuanya pasti kena. Salah satunya usaha. Kebetulan saya juga bergerak di usaha yang gerak makanan gitu ya. Mereka pasti menurun, itu pasti, dan itu saya rasakan sampai sekarang. Tapi karena penyertaan Tuhan saja, saya percaya sampai sekarang pun saya tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia yang menyertai, bahkan mencukupkan semuanya. Jadi meskipun semua orang bilang ya mungkin menurun, mungkin menurut orang lain, bagi saya juga menurun, tapi itu semua ada naik turunnya, turunnya. Tapi bagi saya enggak, Tuhan tetap memegang saya, enggak sekali-kali pun meninggalkan. Berkat itu selalu ada, selalu hadir setiap hari, enggak pernah terputus. Jadi itu walaupun yang saya mengalami fluktuatif ya, naik turun ya. Jadi ada yang pesan, ada yang nggak pesan, mungkin seperti itu. Betul, tetapi itu ada. Tuhan selalu menyediakan setiap hari buat saya dan keluarga. Itu yang saya syukuri, mulai dari awal-awal berita pandemi sampai bisa ada di akhir tahun ini. Kalau nggak karena penyertaan Tuhan, itu karena siapa? Bukan siapa-siapa. Itu karena Tuhan. Itu aja yang saya mau bilang. Saya bersyukur banget bahwa Tuhan begitu baik. Nggak ada kata-kata apapun selain saya hanya mengucap syukur aja ke Tuhan. Amen. Lewat setiap kehidupan kita sehari-hari, itu yang bisa supaya kita juga tetap bisa jadi berkat ya buat orang lain juga. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa yang dialami oleh Intan ini juga mewakili kita semua ya, baik kita yang ada di dunia usaha, dunia bisnis, bahkan juga di dalam pelayanan sekalipun. Siapa menyangka bahwa kita ibadah harus online. Kalau toh ibadah ragawi kita datang terbatas, harus daftar dulu, beribadah dengan menggunakan masker. Siapa menyangka bahwa kita juga harus datang dengan cuci tangan, harus atur jarak, yang biasanya kita bebas untuk bersalaman, tapi itu semua
harus dibatasi atau mungkin juga ditunda terlebih dahulu karena di masa pandemi ini. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu rencana yang indah. Amin, Intan. Saya ingat sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, Intan, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Mungkin awal-awal bulan Maret kita protes nih sama Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Tapi seiring berjalannya waktu semakin kesini, apalagi di bulan Desember ini kita boleh berkata, luar biasa Tuhan kita ya. Terutama saya ingat sekali pesan dari Bapak Gembala senior kita, Pak Sudi Dharma mengatakan, jangan lagi kita berdoa kapan pandemik itu berlalu. Tapi apa yang bisa kita lakukan di masa pandemik ini. Kita nggak tahu loh Intan, tahun 2021 pandemik selesai atau tidak. Memang kita mendengar bahwa sudah ada vaksin ya, bahkan mungkin mulai Januari. Bahkan kita bersyukur Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa vaksin itu boleh digunakan secara gratis. Yang pasti adalah kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa rencananya bukan rencana kecelakaan, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Karena itu mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Satu pujian lama berikut ini semakin meneguhkan kepada kita sekalian. Dialah Alfa, dialah Omega. Dialah yang akan mengawali segala langkah-langkah hidup kita di awal tahun sampai dengan di akhir tahun. Demikian juga nantinya besok kita akan masuk di tahun yang baru 2021, itu pun di dalam penyertaan Tuhan. Dia Alfa, dia Omega. Bersyukurlah sebab Dia baik. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Sekali lagi bersyukurlah sebab Dia baik. Amin. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Mari bersama-sama yang ada di rumah dimanapun berada katakan, bersyukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia.
sekali lagi katakan, kami berkumpul malam ini Tuhan. Kita Kau yang mengakhiri tahun ini Tuhan. Yes. Dan Omega, ya awal dan yang akhir, Dia layak terima puji, hormat, syukur. Dia yang layak. Sebagaimana kami ada Tuhan, malam terakhir atau hari terakhir di tahun 2020, Tuhan Yesus, begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang sungguh hebat dan sungguh ajaib. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, sepanjang tahun ini kasih setia-Mu. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Glory. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami boleh mendapatkan penghiburan daripada-Mu di masa-masa sukar sekalipun. Oh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Penyertaan-Mu hebat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari, waktu yang cukup bagi jemaat Tuhan pada malam terakhir atau malam yang boleh luar biasa istimewa di kesempatan ini. Saya memberikan waktu yang cukup bagi kita yang ada di rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga, atau bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan Radio Sejahtera FM. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory. Syukur, syukur Tuhan. Pujian, syukur kami naikkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Dari setiap hati, dari setiap keluarga-keluarga, dari setiap umat-Mu pada malam hari ini. Biarlah ucapan syukur itu juga boleh menjadi satu persembahan yang benar, persembahan yang kudus bagi-Mu. Sebagai tanda syukur kami, inilah doa, inilah sembah, inilah pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Semusim telah berlalu, kami boleh melihat Bapa pemeliharaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kami Tuhan. Walaupun mungkin kami mengalami yang namanya pasang surut di saat usaha dan bisnis kami sedang terpuruk di masa pandemi di sepanjang tahun ini. Walaupun mungkin kami sedang bergumul akan begitu banyak hal yang tidak kami duga Tuhan di sepanjang tahun 2020. Tapi kami boleh berkata bahwa semusim telah berlalu, bahwa kasih dan setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan
tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu melalui lagu berikut ini, pujian berikut ini, hati kami boleh berkata kepadamu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan-Mu yang hebat dan luar biasa bagi kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra. Sebut kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi katakan sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami naikkan sekali lagi ucapan syukur kami. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan, kasih
merasakan hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita sekali lagi masuk lebih dalam lagi dalam ucapan syukur kita. Di malam yang terakhir, di hari yang terakhir di tahun 2020, kami boleh melihat Tuhan. Tidak cukup kata dan tidak cukup kalimat, tidak cukup catatan kami untuk mencatat begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, oh rabarabarabarabarabu, haleluya, sinamarabara, kami naikkan syukur. Oh haleluya, sinamarabarabarabarabarabara. Hadirat-Mu melingkupi kami malam ini Tuhan. Bagi setiap pribadi-pribadi dan juga bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan, supaya kami semakin mantap dan lebih mantap lagi berjalan dalam iman dan pengharapan kami, di mana beberapa jam lagi kami akan menyudahi tahun ini dan kami akan siap masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Karena pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan, di dalam-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, mari katakan bersama-sama. Ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi bersama-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Itu yang boleh teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di hari Kamis yang terakhir di tahun 2020. Hari ini tanggal 31 Desember. Biarlah di penghujung tahun ini kita semua ditemukan Tuhan ada dalam keadaan baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tapi terlebih itu Bapak Ibu, kita malam hari ini merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2020. Oleh karena itu mari kita teduhkan hati, kita bersatu hati di dalam doa, percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita selama 365 hari, ada 52 minggu, dan hari ini adalah hari terakhir. Kita ada di penghujung tahun 2020 yang istimewa ini. Percayalah, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan terus menyertai setiap Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu, berfellowship. Tuhan bahkan mendoakan Bapak, Ibu, atau saudara, kerabat, teman-teman kami yang lain yang membutuhkan dukungan doa daripada setiap kami. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk setiap pengajaran, setiap firman Tuhan yang kami dengar sepanjang 365 hari, sepanjang tahun 2020. Terima kasih untuk tantangan, terima kasih untuk masalah, terima kasih untuk segala hal yang kami sudah alami sampai hari ini. Kami percaya ya Tuhan, itu semua membuat kami terus berfokus memandang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk keberadaan kami. Kami mau bersyukur untuk keluarga kami, untuk anggota keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap mereka ya Tuhan, bahkan untuk setiap pribadi kami. Kami boleh melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Kau yang sudah menyatakan Tuhan kasih-Mu, pemeliharaanmu, bahkan perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap kami sampai akhir tahun ini. Kami boleh melihat Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan kami. Bersyukur untuk pelayanan kami. Kalau kami masih dipercaya untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, malam hari ini kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati kami, menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Malam hari ini pun kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami sungguh bersyukur kami boleh melihat penyertaan Tuhan dahsyat luar biasa. Berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan kuat Tuhan selalu memimpin. Tuhan, Kau yang selalu ada di depan, menetapkan langkah-langkah bangsa ini. Supaya Tuhan nyata, kemuliaan-Mu dapat dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati para legislatif, anggota DPR, DPR RI, DPRD, provinsi maupun yang kota dan kabupaten ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk yudikatif. Tuhan, penegakan hukum terjadi atas bangsa ini. Bagi MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Tuhan, Kejaksaan Agung, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka. Tak lupa kami berdoa untuk KPK, Tuhan, untuk memberantas korupsi di atas muka bumi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, memberi ketegasan, keberanian, dan kemurnian hati untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka. Berdoa bagi Panglima TNI, bagi Bapak Kapolri ya Bapak. Biarlah Tuhan menyertai setiap mereka. Memampukan mereka untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan-tindakan tegas. Ya Tuhan, untuk menegakkan hukum dan kebenaran di bumi pertiwi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah di penghujung tahun ini memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan perlindungan yang datang daripada Tuhan. Kami menyambut tahun yang baru, penuh dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini
Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa. Tapi kami tahu Roh Kudus yang tidak terbatas, Roh Kudus yang transenden, Roh Kudus yang memberkati setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, bahkan menuntun setiap kami ya Bapa. Ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, tegur kami, teguhkan hati kami, kuatkan kami, mampukan kami, ajar kami ya Tuhan. Supaya setiap kami terus ditemukan ada dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kalau malam hari ini kita merayakan atau hari terakhir di mana tahun 2020 hari ini akan segera berakhir. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan pengharapan menyambut tahun yang baru. Walaupun tahun 2020 ya di awal kita mendengar ada pandemi ya dari sekitar bulan Maret atau Februari Maret, bahkan sampai hari ini kita masih mendengar ada begitu banyak penyebaran di sana sini, dan beberapa kita juga melakukan isolasi mandiri. Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Bahwa kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Dan hidup untuk hormat dan kemuliaan namanya. Coram Deo. Itu yang selalu saya katakan dan saya berdoa. Kiranya kita terus menyadarinya. Bahwa kita tidak punya atau kita tidak punya kendali atas hidup kita sendiri. Karena kita tahu kendali hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan punya illusion of control. Jangan punya ilusi kendali. Percayalah bahwa kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara ada, diberi waktu, diberi kesempatan untuk dapat menikmati waktu bersama dengan anggota keluarga, masih dapat menikmati pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu semua karena kasih setia dan anugerahnya yang sempurna. Oleh karena itu malam hari ini, mari di beberapa kesempatan atau beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2020, kita boleh merenungkan firman. Dan kita boleh merayakannya, kita boleh melewatinya bersama dengan anggota keluarga kita. Saya akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-19. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya mengundang Bapak Ibu juga bisa membuka dan membacanya bersama-sama. Saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan malam hari ini kita akan baca dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-19, Mazmur, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat yang pertama, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat yang ke-7, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini di penghujung tahun 2020, tahun yang begitu spesial, begitu istimewa. Kenapa saya katakan spesial istimewa? Karena banyak dari kita bahkan belum pernah mengalaminya. Dunia atau kita bersama-sama dengan manusia di seluruh muka bumi ini mengalami satu peristiwa yang bahkan belum pernah dialami oleh banyak orang di muka bumi ini, yaitu pandemi
COVID-19 atau COVID-19. Kita belajar banyak hal. Dalam 9-10 bulan terakhir, ada begitu banyak pengetahuan, skills kita paling tidak tentang kebersihan diri. Bagaimana kita melindungi diri. Belajar juga tentang kesehatan. Ada begitu banyak orang-orang hari ini berolahraga. Ya, yang sebelumnya mungkin acuh tak acuh, abai. Ya, cara makannya, cara hidupnya. Mungkin termasuk saya. Hari-hari ini getol. Hari-hari ini rajin untuk berolahraga. Memperhatikan kembali kesehatan kita dan menyadari sesungguhnya betapa penting ya, kesehatan bagi setiap manusia. Saudara, ada begitu banyak hal yang kita pelajari dalam 9 bulan terakhir. Bahkan mungkin beberapa dari kita menekuni apa itu virus, bagaimana cara bekerjanya, dan apa itu antivirus, dan seterusnya. Ada begitu banyak informasi, kita hari-hari ini dibanjiri informasi yang begitu rupa. Kita bahkan mungkin disibukkan dengan bacaan-bacaan baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. WA grup kita dipenuhi dengan berita-berita baru yang kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang membuat khawatir, kadang-kadang memberi pengharapan, dan seterusnya. Dengan kemajuan teknologi hari-hari ini, begitu banyak berita-berita yang akhirnya membuat kita overwhelmed atau membuat kita akhirnya kewalahan. Ya, bahkan beberapa orang yang saya kenal, termasuk mungkin diri saya, membatasi ya, bacaan-bacaan yang dianggap tidak perlu. Bahkan keluar dari grup-grup yang dianggap tidak membangun, dan seterusnya. Tapi malam hari ini, di penghujung tahun 2020, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan. Karena saya percaya firman telah menjadi manusia. Kristus Yesus telah datang ke dunia. Dan saya percaya firman adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu kebenaran. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah doa malam online ini, saya percaya tidak ada tempat dan waktu terbaik atau tidak ada kegiatan lain yang terbaik selain merenungkan firman Tuhan di penghujung tahun. Kita boleh dibanjiri dengan begitu banyak berita, kita boleh belajar begitu banyak hal baru ya, tentang masker, tentang perlindungan diri, tentang APD, tentang cara penyebaran virus COVID yang baru, ada strain-strain atau jenis-jenis yang baru, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tapi malam hari ini mari kita kembali kepada firman Allah. Kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang kita bisa pelajari, dan saya percaya firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Dan oleh karena itu, mengakhiri tahun 2020, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan malam ini? Di sana dikatakan ayat kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu harus berbicara kepada kita. Tuhan itu harus menyampaikan pesannya secara pribadi kepada kita. Apakah itu lewat firman Tuhan, apakah itu lewat manusia yang berpesan, yang bernubuat, yang menyampaikan firman. Kita seringkali percaya kepada hal-hal itu dan bahkan mengharapkan itu terjadi. Supaya kita teguh, kita percaya. Sepertinya lebih mantap gitu. Kalau kita itu bisa mendengarnya sendiri. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman spiritual di mana Tuhan berbicara secara langsung, secara audible, di mana saya tahu beberapa orang mengalaminya. Praise the Lord, puji Tuhan. Tapi saudara juga tidak bisa membatasi Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu malam hari ini kita belajar bahwa di sana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Biar di akhir tahun 2020, di hari terakhir, tanggal 31 Desember ini, kita belajar untuk dapat berdiam diri dan melihat sekeliling kita. Saudara, hal yang luar biasa yang saya tangkap dari ayat yang kedua ini, dari Mazmur 19 adalah, bahkan melalui langit pun,
kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Cuman lihat langit. Malam hari ini kalau masih ada kesempatan, saya tahu oleh pemerintah di malam tahun baru ini ada peringatan atau batasan-batasan yang harus dikerjakan. Kita nggak bisa lagi berkumpul dengan orang banyak. Bahkan saya dengar ada peraturan khusus untuk membatasi memainkan fireworks atau api atau apa ya namanya, fireworks, kembang api. Tapi malam hari ini, mari kita belajar untuk dapat menyaksikan, melihat karya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui hal-hal yang sederhana. Mari kita belajar untuk mengerti Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tidak dalam atau tidak melalui hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mungkin mujizat terjadi. Puji Tuhan kalau itu terjadi, puji Tuhan kalau itu saudara alami. Tapi saudara, kita nggak bisa menihilkan atau kita tidak bisa mengabaikan bahwa bahkan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kemuliaannya itu luar biasa, dapat menyatakan dirinya dalam hal-hal yang sederhana. Saudara, hari ini saya sering bersepeda. Satu hal yang saya sukai dari bersepeda adalah saya diberi kesempatan ketika saya saya sedang mengayuh sepeda saya, diberi kesempatan dapat melihat alam di sekitar saya. Dan dengan cara itu, saya mengagumi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, bukankah hal yang luar biasa bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu dapat dinikmati dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Mungkin saudara hari ini bisa melihat anak-anak saudara bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik. Mungkin suami dan istri saling membandingkan, oh yang ini mirip aku, oh yang ini mirip istrinya, mirip mamanya, mirip papanya, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat mereka, bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Dan ketika kita melihat proses hidup mereka, pertumbuhan mereka, biarlah malam hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan kita berkata, Tuhan baik. Di poin yang pertama ini, saya ingin menyampaikan, mari belajarlah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Belajarlah untuk melihat kedahsyatan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil, yang sering kali kita lewatkan. Di ayat yang kedua jelas dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Nggak perlu diberitakan pakai suara, nggak perlu diceritakan melalui audio visual, atau bahkan melalui buku yang dituliskan, tapi hanya dengan melihat, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita tahu Tuhan dahsyat. Dan tidak hanya itu, di sana dikatakan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, kita harus ingat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Saya mengajak saudara melihat di sana Kejadian pasal yang pertama. Di sana dikatakan ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ya, jadilah cakrawala. Cakrawala itu, saudara kalau lihat pagi, lihat langit, cakrawala itu seperti batasan antara langit dan daratan, antara langit dan laut. Begitu indah, magnificent, beautiful, wonderful. Saudara, bahkan seringkali tidak ada kata yang kita bisa keluarkan dari mulut kita. Kita melihat keajaiban Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, awan-awan dan juga laut, saudara. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia cakrawala itu langit. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan God called the firmament heaven.
sorga. Saudara, berapa banyak dari antara kita setiap pagi bersyukur hanya karena lihat langit. Saudara, langit itu ada mulai dari kita bayi ya, sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah hidup di dunia ini bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi berapa sering kita bersyukur karena lihat langit. Orang kadang bersungut-sungut, ya. Orang kadang menanti-nantikan pengharapan, bahkan dengan ciut hati, dengan hati yang kecewa. Saudara, kenapa aku nggak ditolong Tuhan? Tuhan nggak ada. Tuhan nggak pernah nyatakan kebaikannya. Mungkin kepada orang lain iya, tapi kepada aku nggak pernah. Saudara, mari kita belajar untuk melihat langit. Untuk melihat langit. Saya berkata ini perikop ini atau membahas perikop ini. Karena di sana disebutkan langit dan cakrawala. Tapi Tuhan bisa berbicara, menyatakan kemuliaannya melalui apa saja. Apa saja, melalui alam ini. Saudara, pernahkah kita bersyukur kalau ada hujan? Manusia memang sulit dipuaskan. Ketika hujan mereka berkata, oh kok hujan terus? Basah, susah kemana-mana harus pakai payung. Bahkan beberapa tempat banjir. Tapi ketika kering datang, aduh panas. Kapan ada hujan? Dan seterusnya. Kita ada dalam sebuah lingkaran sungut-sungut itu. Tapi malam hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat GBI Diaspora Sejahtera, keluarga besar DSCM, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akhiri tahun 2020 dengan ucapan syukur. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil. Pernahkah kita lihat kalender lalu bersyukur, Bapak Ibu? Bahwa hari demi hari sudah kita lewati. Kita bisa bertahan sampai hari terakhir di tahun 2020. Saudara, saya teruskan di sana dikatakan, hari meneruskan berita itu kepada hari. Ya, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dalam bahasa Inggris memakai kata speech dan memakai kata knowledge. Ya, hari meneruskan berita itu kepada hari. Jadi sepertinya hari demi hari itu ya speech disampaikan, diberitakan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Bukankah kalau kita lihat hari-hari kita, hari-hari yang sudah kita lewati. Saya menyadari beberapa dari kita hari ini bahkan masih rajin menuliskan diary. Ya, diary atau tiap hari menuliskan apa yang terjadi. Ya, hari Senin ini, hari Selasa ini. Dan ada beberapa orang menuliskan secara khusus spesifik. Hal-hal apa yang aku syukuri. Dan kalaupun kita tidak melakukannya, mari kita malam hari ini mulai merenungkan kembali. Dari mulai tanggal 1 Januari tahun 2020. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Saya terlalu percaya. Ada begitu banyak hal yang kita patut syukuri. Karena hari meneruskan berita itu kepada hari. Kemuliaan demi kemuliaan. Itu Tuhan nyatakan dari hari ke sehari. Dan tidak hanya itu. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ada knowledge. Saya berdoa bahwa dalam hal-hal yang sederhana, Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita. Bukankah Tuhan dalam firman-Nya mengatakan belajarlah dari semut. Saudara, kita belajar dari semut. Kita belajar dari hal-hal di sekitar kita. Saudara, kita belajar dari alam. Kita belajar dari peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang terjadi. Bahkan kita dapat belajar dari fenomena-fenomena atau bencana yang paling merugikan sekalipun. Kita dapat belajar. Kita belajar dan dapat hikmat. Ada pengetahuan di sana. Bapak Ibu, mari jangan sia-siakan, jangan remehkan kehidupan. Never despise life. Jangan pernah
take anything for granted, menyia-nyiakan yang namanya kehidupan. Dari mulai pagi ya sampai malam hari. Hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. Apa yang mau disampaikan di poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara? Di sana dikatakan bahwa hari meneruskan berita itu kepada hari. Artinya tidak ada hari di mana kita tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Tidak ada malam di mana kita tidak dapat belajar dari Tuhan. Makanya saya bersyukur selama masa pandemi ini oleh anugerah Tuhan, ya, kita dapat penggembalaan langsung dari Bapak Gembala senior. Di pagi hari ada kata hati, kita bisa belajar dari hari ke sehari. Malam hari kita boleh mendapatkan kesempatan untuk mendoakan pokok-pokok doa itu. Tanpa terasa ini udah hari terakhir di tahun 2020. Dan kita akan terus belajar untuk taat, untuk dapat melakukannya hari demi hari. Saya berdoa kiranya para jemaat, Bapak Ibu semua dapat belajar. Seringkali saya katakan kita ini murid Kristus yang ada dalam perjalanan. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa kita belajar tentang Tuhan kita. Seperti sekolah, ya, ada liburnya memang. Tapi ketika kita sekolah, tidak ada hari di mana kita tidak belajar. Jadi poin yang kedua ini, saya rindu. Mari kita belajar. Mari kita dapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu menyampaikan pesannya tiap hari. Masalahnya apakah kita mau mendengar dan apakah kita mau memperhatikan? Apakah kita mau belajar? Tuhan sampaikan. Tuhan memberi pesan. Bahkan lewat langit, lewat cakrawala, lewat fenomena alam, lewat kejadian hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita mau belajar? Jadi di poin kedua ini, mari kita belajar hari demi hari tentang siapa Tuhan yang saudara sembah. Saya percaya ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak waktu di mana kita dapat belajar tentang Tuhan kita. Saya akan lanjutkan. Ayat yang keempat di sana dikatakan, tidak ada berita dan tidak ada kata. Sepertinya paradoks ya. Dari ayat yang sebelumnya, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Ya. Suara mereka tidak terdengar. Sepertinya paradoks. Ya memang. Tidak selalu semuanya harus bersuara. Tidak selalu semuanya itu ada dalam kata-kata. Dalam peristiwa yang sederhana. Saudara, ketika saya bersepeda, saya dapat menemukan bahwa Tuhan itu berbicara tidak melalui tulisan, tidak melalui suara, tetapi melalui satu pemandangan yang saya lihat. Saya melihat ada seorang ibu pagi hari duduk bersama dengan dua anaknya di pinggir jalan. Mereka membuka satu bungkusan nasi sederhana dan mereka makan bersama-sama sarapan pagi. Dengan begitu nikmat di pinggir jalan yang berdebu. Ketika saya lihat itu, hati saya terenyuh, penuh dengan belas kasihan. Dan saya belajar satu hal. Bahwa Tuhan baik. Tuhan memelihara setiap umatnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya lihat pemandangan seperti itu, sepertinya juga Tuhan menegur saya. Kamu sering bersungut-sungut. Kita sering rewel dengan makanan yang ada di meja makan kita. Tapi pagi hari itu saya lihat, wow. Tidak ada berita, tidak ada kata-kata. Suara mereka tidak terdengar. Bisa jadi kita tidak perlu mendengar orang sampai menegur kita. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk membaca. Tapi melalui pemandangan, melalui peristiwa, melalui kejadian dari teman-teman kita, ya, saudara kita, mungkin kakak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, siapapun. Saudara, kita dapat belajar tentang siapa Tuhan kita. Dan berikutnya, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada setiap umatnya. Terpencar
ya ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari kita bangun kepekaan itu. Kita dengar suara Tuhan. Kita dengar pelajaran atau kita terima pelajaran yang datang daripada Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Saya lanjutkan, ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dan dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara, kita belajar dari matahari. Ya, terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Tiap hari. Ya, dipuji tidak dipuji, ditunggu tidak ditunggu, selalu ada. Selalu ada. Saya akan tutup dengan satu kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita pertama belajar, mari kita lihat kemuliaan Tuhan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel, hal-hal yang sepele. Dari alam, lihat langit, kita lihat Tuhan bekerja. Lihat cakrawala, lihat hujan, lihat matahari, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tahu Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, kita belajar. Ya, Tuhan itu sedang bicara melalui langit, cakrawala, dan segala sesuatu. Dan yang ketiga, semua itu untuk apa? Kita lihat langit, kita lihat cakrawala, kita tadi lihat pemandangan-pemandangan di sekitar kita, kita lihat fenomena, bahkan mungkin kita mengalami. Untuk apa? Yang terakhir ini yang paling penting. Tuhan sedang menyatakan segala sesuatu untuk mengajar dan mendidik kita. Tapi yang terakhir, Dia mau supaya setiap Bapak Ibu Saudara berpaling atau berpusat memandang hanya kepada Dia. Cakrawala, keindahannya, gunung-gunung, luar biasa. Segala sesuatu itu bukan lalu kita memuji gunungnya, memuji mataharinya, bahkan di beberapa kebudayaan, hal-hal pohon besar pun dipuji, disembah. Akhirnya jadi salah, Bapak Ibu. Ya. Ada langit, ada yang memuji matahari, ada yang memuji pohon besar. Ya, memang indah, memang luar biasa. Tapi tujuannya bukan untuk disembah, bukan untuk dipuji, ya barangnya, pesannya. Tapi si pemberi pesan itu. Jadi yang terakhir, poin saya di message saya di penghujung tahun 2020 ini adalah, mari kita berpusat dan berfokus hanya kepada si pemberi pesan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, bumi, langit, dan segala isinya. Untuk apa? Untuk membuat kagum. Yes, untuk membuat saudara kagum akan begitu besar, begitu indah, begitu dahsyat. Beberapa waktu yang lalu, saya ditunjukkan foto oleh istri saya, ada pohon yang begitu besar. Manusia itu akhirnya seperti liliput kecil sekali. Saya bisa bayangin, itu ada sampai hari ini. Besar, tumbuhnya kapan? Berapa tahun ini sampai terjadi seperti ini? Tapi ketika kita lihat hal-hal yang magnificent, hal-hal yang megah, hal-hal yang mulia seperti itu, kita tidak lalu bilang, wah pohonnya hebat, pohonnya luar biasa, ya dan seterusnya. No. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang memberi pesan kepada kita, di mana kita dapat belajar melaluinya. Yang paling akhir, yang paling penting adalah, itu semua membuat kita kagum akan Tuhan kita. Kagum akan pencipta alam semesta, bumi dan seluruh isinya. Malam hari ini, sudahkah kita kagum? Dan masihkah kita kagum akan Tuhan kita? Kapan terakhir kali saudara mengagumi Tuhan? Bukan hanya ciptaannya, bukan hanya hebatnya, bukan hanya indahnya. Saudara, sebuah lukisan bisa dibuat begitu rupa, seindah mungkin, sehingga kita bisa melihat dan menikmati lukisan itu. Saudara, saya pernah ke museum
di mana museum atau lukisan Mona Lisa itu dipajang, saudara. Ada begitu banyak orang mengagumi, bahkan di museum itu ada begitu banyak lukisan di mana orang-orang yang terbiasa untuk menikmati dan menghargai karya seni bisa duduk berjam-jam melihat lukisan, memandang. Saya yang kurang punya jiwa seni, saya cuma pengen tahu, lihat seperti apa sih lukisan Mona Lisa itu. Setelah saya lihat, oh ya, bagus ya. Sudah, begitu saja gitu ya. Tapi ketika orang yang pencipta seni, dia tahu nilainya, dia tahu setiap kuasan, ya, setiap warna, ya, dan seterusnya, indah, bisa melihat berjam-jam. Tapi lebih daripada kita mengagumi lukisan, harusnya kita juga mengagumi siapa yang melukisnya. Oleh karena itu malam hari ini di penghujung tahun 2020, tanggal 31 Desember, keluarga besar DSCM, GBI Diaspora Sejahtera, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang mengajar kita dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang simpel, dalam hal-hal yang kecil, melalui fenomena alam, melalui kehidupan setiap kita. Tapi yang paling akhir, jangan lupa kita mengagumi pencipta kita. Kita mengagumi Dia. Kita menghormati Dia. Kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi kita juga mengucap syukur atas pencipta kita. Atas Tuhan sebagaimana Dia apa adanya. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia memelihara Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa sekali lagi. Tapi saya ajak untuk setiap kita bersama-sama. Tidak hanya mengucap syukur untuk berkat-Nya, tapi juga mengagumi si pemberi berkat. Tidak hanya kagum akan cakrawala dan langit yang kita lihat, matahari yang ada di ufuk timur di setiap pagi, di mana kita bisa bangun pagi dengan segar, tapi kita mengagumi pelukis cakrawala, pencipta cakrawala, pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan Yesus yang akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di penghujung tahun 2020, kiranya Tuhan menyadarkan setiap kami bahwa Tuhan dapat memakai apa saja. Bahkan cakrawala langit menceritakan kemuliaan-Mu. Kami dapat belajar dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang seringkali kami lewatkan ya Tuhan. Kami seringkali mengharapkan hal-hal yang bombastis, hal-hal yang supranatural, mujizat yang luar biasa, yang besar. Tapi kami lupa bahwa mujizat juga terjadi dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang rutin, hal-hal yang setiap hari kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan dari hari ke hari, hari menceritakan dan melanjutkan berita itu kepada hari berikutnya, dan malam memberikan pengetahuan kepada malam berikutnya. Tuhan, biarlah malam hari ini, ketika kami harus melalui atau mengakhiri tahun 2020, kami mau mengakhirinya dengan ucapan syukur. Tidak hanya oleh berkat dan apa yang kami boleh nikmati selama tahun 2020 ini, tapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami mau kagum kepada Sang Sumber Berkat, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bahkan datang ke atas muka bumi ini, mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun setiap kami, menetapkan langkah-langkah kami. Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Biarlah pandangan kami, hidup kami berpusat kepada Kristus. Dan kekaguman kami bukan kepada berkat-berkat yang fana, hal-hal yang jasmani,
tapi pusat hidup kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang memampukan semua ini terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kiranya dengan berita firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh menutup tahun 2020 dengan sebuah pengertian dan kesadaran bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan akan terus melanjutkan pemeliharaan penyertaan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang ada dalam pergumulan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang letih lesu, yang putus pengharapan, yang kecewa, dibangkitkan kembali semangat mereka, diberikan sukacita, kelegaan, damai sejahtera. Tuhan, mereka yang menghadapi masalah, pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan biarlah tahun 2021 menjadi tahun pengharapan yang pasti bagi setiap kami. Kami tahu di mana kami menjadi murid Kristus yang selalu melihat kepada Kristus, berpusat kepada Tuhan, dan bahkan bersyukur dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang setiap hari kami lalui, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang melayani Tuhan malam hari ini, multimedia, pemain musik, semua yang Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berdoa untuk para diakan, diakones, para penatua ya Tuhan, dan juga pejabat gereja, para volunteer, sukarelawan yang melayani Tuhan, bahkan staf gembala ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus membawa kami, Tuhan, dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Kita sekali lagi bersyukur untuk tahun di mana Tuhan yang menjadi pusat kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selama tahun 2020, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati anggota keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan bahkan memasuki tahun 2021, Tuhan berjalan di depanmu, meratakan palang-palang pintu besi dan gunung-gunung permasalahan. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Menyambut tahun 2021 dengan ucapan syukur dan pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus mulai malam hari ini, bahkan Maranatha, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita menatap masa depan yang pasti, pengharapan yang pasti, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bersyukurlah dalam hal-hal yang sederhana, karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah selesai mengikuti ibadah doa malam, dan kita percaya doa-doa yang kita naikkan Tuhan mendengar, bahkan Tuhan akan menjawab. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Malang, Surabaya, dan juga cabang-cabang yang begitu setia mengikuti ibadah kita online live streaming di sepanjang tahun 2020. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang juga begitu setia, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat tim multimedia yang juga begitu setia dengan semangat yang luar biasa melayani ibadah live streaming online sepanjang tahun 2020 ini. Dan biarlah di tahun ini semangat yang luar biasa tetap kita bawa di tahun yang baru nantinya dengan semangat yang lebih lagi. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tinggal buat tahun 2020 dan selamat datang buat tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar
Kiranya melalui Natal 2020, kita semuanya menangkap isi hati Tuhan untuk kita akan jalani 2021 sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Natal untuk kita sekalian, Natal untuk seluruh umat manusia. Perkatakan firman Allah, kabarkan kabar baik, dan jadilah saksi dan alat Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya.